Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali kita akan bahas IPO yang cukup menarik yang akan membuka gong awal tahun IHSG yaitu CBDK ya, Bangun Kosambi Sukses, salah satu anak naga gitu ya karena di dalamnya ada Pak Aguan dan Grup Salim gitu ya yang kolaborasi fusion di emiten satu kali ini. Konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Sebelum kita bahas mengenai materinya, saya akan ajak teman-teman untuk wheels the name ya. Kita akan undi pemenang dari giveaway gitu ya. Banyak yang request gitu ya. Saya senang sekali karena banyak orang yang pengen terus belajar baca bukunya, terutama bukunya juga menurut saya buku yang bagus dari Pak Julari Sunendar. Buat teman-teman yang buku seperti dengan undiannya hanya ada 2 pemenang, kita akan putar dan tidak ada pengulangan, jadi it is what it is. Dan untuk online saya pikir-pikir karena online saya juga sedang cuti sampai minggu depan gitu ya, jadi untuk yang online, semua yang lulus online akan saya invite online meetingnya. Kita akan buat beberapa sesi supaya sesinya itu lebih ke semi private gitu ya, jadi kita bisa ngobrol lebih enak. So kita mulai untuk undian yang buku. Click to spin, kita mulai. Selamat kepada yang beruntung, kita coba lihat ya. Tada! XXX PD1 gitu ya. Wah, selamat. XXX PD1 ya. Ini pemenang yang pertama. Kita remove dulu dari list pemenang. Kita undi yang kedua teman-teman ya. Here we go. Tada! Siapa yang akan menang? Abajad. Oke, selamat kepada 2 pemenang. Semoga bukunya ngasih manfaat dan sampai ketemu teman-teman semuanya di giveaway. Saya lebih suka bagi giveaway buku gitu ya. Di giveaway buku selanjutnya. Oke? Sekarang kita kembali ke materinya. Oke, pertama kalau kita bicara mengenai CBDK gitu ya, menurut saya ini apakah IPO awal tahun yang too good to ignore gitu ya, karena tadi ya kolaborasi antara Pak Aguan, 9 naga, kolaborasi dengan Grup Salim, 2 grup besar bersatu dalam emiten satu ini gitu ya. Ini emiten yang bergerak di bidang pengembangan real estate ya, di kawasan Tangerang, anak usahanya dari PANI, PIK 2, kolaborasi dari Agung Sedayu dan Grup Salim gitu ya, punya lahan masih ada 735 hektar area dan 50%-nya belum dikembangkan ya. CBDK atau Bangun Kosambi Sukses ini adalah salah satu top kontributor dari pendapatannya PANI saat ini. Dari 5 poin statement ini teman-teman, saya rasa semuanya menunjukkan betapa emiten ini tuh punya sebuah daya tarik yang luar biasa gitu ya. Undernya PANI PIK 2, kolaborasi Agung Sedayu dan Grup Salim gitu ya. Lahannya masih luas yang masih bisa dikembangkan. Jadi ini tuh kayak too good to ignore kalau buat saya untuk mengawali tahun 2025 nanti. Nah, dengan proyek kelolaannya yang cakep-cakep gitu ya, mulai dari Pantai Indah Kapuk, beberapa kawasan hunian lain di Permata Hijau, Millennial Houses, Soho Manhattan, dan kolaborasi antara 2 grup besar ini, maka menurut saya CBDK itu sangat strategis. Dukungan dari PANI dan dukungan dari Grup Salim menurut saya sih dukungan yang nggak main-main gitu ya. 2 grup ini bisa membuat PANI dan CBDK dan emiten-emitennya ini yang di circle ini itu nanti kalau digabungin mungkin jadi kayak emiten properti terbesar kali ya di Indonesia. Jadi ke depan baik PANI atau CBDK atau mungkin nanti ada IPO lagi, itu bisa aja membentuk sebuah langkah-langkah strategis corporate action gitu ya, yang menguntungkan baik untuk PANI ataupun untuk CBDK. Jadi prospeknya itu sangat besar. Apa yang bisa lebih menguntungkan adalah nilai eksklusivitas gitu ya. PANI dengan PIK 2-nya dan CBDK di dalamnya jelas menurut saya bermain di level eksklusivitas yang sangat tinggi. Apa yang membuat eksklusivitas ini menjadi menarik adalah profit margin. Ujung-ujungnya duit, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat berapa kira-kira harga jualnya mereka, teman-teman bisa ngelihat di sini range-nya itu udah miliaran, ada yang 6 sampai 11 miliar, 12 sampai 18 miliar, 9 sampai 10 miliar. Jadi ini jualan di harga yang premium, artinya premium price ini akan mendongkrak
profit margin company. Kalau teman-teman lihat dari pendapatan ini 969 miliar, mereka itu bisa dapetin laba ya, laba periode komprehensifnya itu 480 miliar. Jadi setengahnya itu langsung terkonvert jadi laba bersih ya. Jadi ini menunjukkan betapa perusahaan itu punya profit margin yang luar biasa. Dari mulai laba bruto turun ke menjadi laba bersihnya itu menurut saya sih sangat-sangat bagus ya CBDK. Kalau kita ngelihat dari statistiknya, maka dengan 49,4 net profit margin, ya kita bisa bilang, wah luar biasa ya, emiten ini profit marginnya sangat superior gitu ya. Sementara kalau teman-teman melihat misalnya CBDK, tapi ROE-nya kecil bang gitu ya. Menurut saya wajar karena ini emiten di tahap yang berbeda dengan emiten-emiten properti lainnya, let's say BSDE, Pakuwon, Summarecon, atau bahkan Ciputra gitu ya. Mereka earningnya masih kecil. Jadi kalau di compare ROE itu ROE head to head, pasti ROE-nya kelihatan kecil. Karena apa? Karena ya komposisi untuk nilai ekuitasnya sudah besar, tapi earningnya masih kecil. Kenapa earningnya kecil ya? Karena mereka ini baru dan sedang menggarap project-project yang ke depan akan ngasih revenue yang menurut saya cukup menjanjikan gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bermain di segmen yang real estate di kawasan Tangerang, salah satu kawasan yang kalau kita lihat di Jabodetabek gitu ya, Jabodetabek, maka kawasan paling premium dari kawasan penyangga Jakarta itu adanya di Tangerang. Makanya nggak heran kalau kayak di Tangerang Selatan sampai ke Karawaci, sampai nanti ini tembus ke Pik 2, ini kawasan-kawasan yang diisi oleh pengembang-pengembang gede semua gitu ya. Dulu saya sebelum nikah itu tinggalnya di daerah Tangsel sana. Teman-teman bisa bayangin dari mulai BSD, dari mulai Bintaro, lalu ada BSDE, lalu ada grupnya Alam Sutra, Summarecon juga di sana, nyambung ke Lipo Karawaci, nyambung ke Pani Pik 2. Jadi ini bener-bener kayak kawasan yang disangga oleh emiten-emiten properti besar gitu ya, dengan kontribusi penjualan dari real estate juga besar di sana. Nah, kalau kita ngelihat dengan statistik current earning gitu ya, sehingga kita ngelihat kalau dibandingkan dengan emiten-emiten lain, ROE-nya dari CBDK itu masih kecil, maka yang perlu kita lihat adalah aset play-nya gitu ya. Inilah yang menarik dari CBDK atau Pani ya, Pani ketika mereka baru listing dan harganya belum terlalu banyak naik dulu gitu ya. Dengan CBDK mempunyai 730 sekian hektar area dan di dalamnya itu 50%-nya belum tergarap, oke. Kalau kita lihat dari prospektusnya, maka CBDK itu punya 5 anak usaha yang tidak semuanya 100% milik CBDK gitu ya. Jadi ada yang kepemilikannya 56%, 50%, 40% dan lain sebagainya. Nah, dengan kita melihat bahwa kawasan ini harganya premium dengan potensi penjualan 30-60 juta per meter persegi, maka kawasan ini andaikan dari jumlah yang 735 itu 35-40%-nya adalah lahan yang sellable, yang bisa dijual gitu ya, dengan harga rata-rata 30-60 juta ini, maka income-nya atau proyeksi revenue itu gede banget, 120 triliun lebih gitu ya. Yang menarik adalah harga ini itu harga perolehannya itu jauh di bawah dari harga jual. Oke, ini aset play yang sudah common di sektor properti. Jadi mereka punya harga perolehan, mereka mungkin beli udah beberapa tahun lalu atau beberapa puluh yang tahun lalu, dan mereka akan mulai menggarap ketika harga tanahnya sudah naik, dan ketika sampah digarap maka harganya melonjak berkali-kali lipat gitu ya. Inilah keuntungan dari CBDK. Kalau teman-teman lihat di bagian keuangan khususnya aset, maka ini adalah cerminan dari harga perolehan, oke? Makanya ketika ada persediaan 6,8 triliun, ada persediaan dari aset tidak lancar juga kurang lebih sama ya, 6,6 triliun, maka teman-teman bayangin dengan modal, let's say kita combine keduanya deh ya, 13 triliun sekian, atau mungkin mendekati 14 triliun sekian, terus berpotensi mendapatkan income 120 triliun, maka ini bener-bener aset play-nya luar biasa gitu ya. Makanya sudah banyak sih yang mengatakan bahwa CBDK itu punya potensi yang bagus banget. Dan kita nggak bisa bilang apakah nanti akan jadi sukses besar dan lain sebagainya, enggak, tapi ngelihat track record history dari 2 grup besar konglomerasi ini, plus premiumnya Pik
1 dan peak 2, saya sih nggak heran kalau angka-angka yang diproyeksi ini mungkin bisa meleset, tapi kurang lebihnya ya sebesar ini teman-teman potensinya. Dan dengan mereka masih punya persediaan yang besar dengan perolehan harga yang jauh lebih di bawah daripada nanti proyeksi harga jualnya, maka kita bisa abaikan dulu kondisi kas yang kita lihat kasnya kecil gitu ya, hanya 605 miliar sekian. Pertanyaan mungkin teman-teman akan berkata, terus gimana bang cara mereka bisa ngembangin proyek ini lagi ke depannya? Sedangkan kasnya kecil, ya nggak ada masalah. Dua grup konglomerasi besar ini sudah bersatu guys ya. Mereka bisa tiba-tiba right issue suntik modal sendiri, mereka bisa corporate action dengan berbagai macam cara, backdoor, mereka bisa invite investor strategis. Oh, macam-macam corporate action. Saya ngebayangin ini tuh bener-bener, wah, saya suka sih corporate action gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini saya pernah bilang, saya suka banget corporate action yang bisa menambah antara ekuitas, aset, value perusahaan jadi lebih gemuk lagi. Jadi kalau kita ngomongin CBDK, current earning menurut saya sekali lagi kita bisa berbeda, bisa diabaikan dulu. DER pun sama, DER pun kita bisa abaikan dulu. Jumlah kas juga ya menurut saya bisa diabaikan dulu karena bukan itu yang ingin kita lihat dari emiten yang satu ini. Mengingat tadi ya, dua konglomerasi besar yang menurut saya sudah siap membackup setoran-setoran dana buat PANI atau buat CDBK dalam konteks hal ini. Oke? Dan sekarang kita pindah ke bagian IPO-nya. Ini IPO-nya akan mulai book building-nya sudah selesai gitu ya, masa penawaran awal. Buat teman-teman yang belum ikut di book building, saya juga nggak ikut di book building, ikutnya di penawaran umum. Maka terakhirnya di 9 Januari dan akan mulai listing di 13 Januari 2025 gitu ya. Dengan harga penawarannya 3.000 sampai 4.060 yang paling besar, maka total dana terserapnya antara 1,7 triliun sampai 2,3 triliun gitu ya. Mereka akan melepas 10% sahamnya ke masyarakat. Jadi tidak terlalu banyak lembar saham yang mereka rilis gitu ya. Kalau teman-teman belajar mengenai supply and demand-nya, mungkin dengan jumlah yang sedikit ini bisa jadi demand peserta yang ikut IPO-nya CBDK itu akan berebutan dan subscription-nya akan tinggi gitu ya, karena banyak yang request, banyak yang ikut di IPO-nya. Nah, menariknya dari IPO-nya si CBDK ini adalah penggunaan dana. Penggunaan dana itu saya sangat concern setiap kali ngebahas IPO. Kenapa? Karena IPO duitnya mau dipakai buat apa? Nah, menariknya adalah si CBDK itu sedang mengerjakan project melalui industri pameran Nusantara untuk membangun area MICE gitu ya. Meeting, incentives, conference, dan exhibition yang luasnya 2 kali lipat dari MICE BSD City gitu. Ini juga langkah yang sangat agresif gitu ya untuk langsung bangun MICE yang 2 kali lipat dari MICE BSD City. Ini bakal jadi persaingan seru banget sih di wilayah MICE gitu ya, di mana mereka akan ngundang area-area otomotif, pameran-pameran besar, banking, KPR dan lain sebagainya. Ini bakal bersaing ketat banget di antara BSDE dengan CBDK nih ke depannya gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat tadi bahwa secara current earning CBDK itu tertinggal, maka kalau kita bandingkan secara valuasi pun kurang lebih begitu adanya gitu ya. Dari sisi PBV mereka sudah langsung melonjak 2,2 kali gitu ya, dimana ini sudah cukup jauh meninggalkan emiten-emiten properti lain yang rata-rata masih di bawah 1 kali PBV. Apalagi PI-nya ya, kalau kita bandingkan dengan price earning-nya itu malah tambah lebih jauh lagi karena CBDK divaluasikan di 28 sampai 39 kali. Premium jelas sangat premium. Bahkan kebijakan dividen yang kelihatannya besar 40%, kalau kita convert dengan earning saat ini, yield-nya itu kurang lebih hanya 0,8 sampai 1% saja. Jadi buat teman-teman yang ngelihat dividen, menurut saya sih nggak cocok emiten ini buat kalian. Nah, sekarang saya nilai dari sudut pandang saya, subjektivitas saya mengenai saham CBDK ini gitu ya. CBDK ini sama seperti saham-saham IPO yang saya ikuti adalah saham yang layak ikut menurut saya karena fulfill dua sisi dengan cukup berimbang. Fundamentalnya dapat, non teknisnya dapat. Non teknis itu apa sih? Non teknis ini adalah ya gairah market, kemudian bagaimana manajemen-manajemen yang support di belakangnya, ada konglomerasi besar dua ada di CBDK ini. Itu semua saya petakan gitu ya dari dua hal tadi dan membuat saham ini tuh punya potensi kalau teman-teman nyari saham-saham yang IPO-nya arah, menurut saya sih CBDK
memenuhi syarat gitu ya untuk bisa ARA saking animonya yang tinggi. Tapi sekali lagi kadang-kadang market juga ngasih kejutan. Saham yang dikira ARA malah ternyata nggak ARA, bisa saja gitu ya. Tapi ya let's see gitu ya. Let's have some fun. Apakah saham ini tuh akhirnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu bisa ARA terus gitu ya. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa saham-saham belakangan ini itu Mr. Market menyukai corporate action ya. Dimana corporate action itu membuat emiten itu lebih bernilai karena mungkin ekuitasnya jadi tambah gemuk ya. Kemudian mereka punya corporate action yang langkahnya strategis, mengundang investor baru atau bahkan membuat ekuitas dari perusahaan intinya, holdingnya itu lebih gede lagi. Jadi hal-hal tersebut menurut saya ada di CBDK dan punya potensi. Oke teman-teman, kita sudah sampai catatan akhir. Buat teman-teman yang baru ketemu channel ini atau baru mampir, subscribe dulu biar nggak ketinggalan. So, buat saya IPO bukan sebuah action yang sering saya lakukan, bukan favorit saya gitu ya, tapi beberapa emiten yang benar-benar memenuhi syarat untuk saya ikut IPO, saya ikut gitu ya. Dan menurut saya sih CBDK memenuhi syarat tersebut gitu ya. Pertama, apakah kalau teman-teman menganggap IPO itu terlalu spekulatif? Kalau itu terlalu spekulatif buat teman-teman, terlalu berisiko, jangan dilakukan gitu ya. Ini high risk high gain, meskipun gainnya juga menurut saya kecil karena kita nggak tahu dapat penjatahannya berapa gitu kan. Jadi kalau nggak sesuai, skip aja. Buat saya CBDK itu menarik, saya kasih nilai buy ratingnya itu bahkan A- gitu ya. Karena kalau dari sisi manajemen dan kepentingan, bagus. Dari sisi fundamental menurut saya juga perspektifnya cerah. Dari sisi current earning versus percent earning punya potensi yang cemerlang juga ke depannya. Hal-hal yang menghambat dari sisi faktor fundamental adalah valuasinya yang memang kemahalan atau sangat premium dan keuangan. Apalagi kalau teman-teman concern dengan kondisi cash yang sekarang. Tapi tadi saya jelaskan bahwa cash yang sekarang itu kelihatan kecil, buat saya nggak isu. Nggak isu, kembali kepada support siapa yang backupnya. Yang kedua, tadi gitu ya, bahwa mereka ini part of PANI yang sedang punya project eksklusif banget di sana. Saya pikir sih dukungan dari Salim Group dan grup Pak Aguan gitu ya, Agung Sedayu, buat saya sih bakal nggak terlalu ribet gitu ya untuk tiba-tiba mereka lakukan corporate action yang lain gitu. Jadi A- untuk buy ratingnya. Dari sisi target harga, saya nggak kasih target harga yang gimana-gimana, apalagi kalau IPO gini kan masa-masa awal biasanya volatil banget ya teman-teman. Langsung tiba-tiba ARA. Kalau sudah ARA sih ya secukupnya kalian lah ya, mau taking profit di mana. Tapi in the long run gitu ya, in the long run, kalau saham ini naik misalkan let's say sampai 8.000 terus koreksi, justru buat saya malah tambah menarik gitu ya, tambah menarik. Dan let's see nanti di kuartal 1 2025 atau full year 2024 seperti apa performanya. Dan menurut saya harga sekitar 10.000 untuk emiten seperti ini masih cukup masuk akal gitu ya. Lagi-lagi ada syaratnya, yaitu adalah kenaikan kinerja. Lebih tepatnya adalah lonjakan kinerja. Di mana lonjakan kinerja itu Mr. Market suka banget dengan hal-hal cerita-cerita kayak gini, story-story growth kayak gini tuh Mr. Market lagi suka-sukanya. So, itu dia teman-teman pembahasan saya kali ini mengenai saham IPO CBDK, si anak naga dari kolaborasi Pak Aguan dengan grup Salim gitu ya. Dan plus announcement untuk pemenang giveaway buku, semoga bisa ngasih manfaat buat teman-teman, ngasih jadi teman kalian buat memulai tahun 2025 dengan baca buku yang berkualitas. Sampai ketemu guys di next video, jangan lupa subscribe, share, like video ini, komen-komen kalau kalian masih ada pertanyaan. See you, God bless you, bye-bye.